So far, we have intercepted the vast majority of incoming missiles by Israeli systems. Kembali lagi di podcast Reaction. Hari ini lagi viral soal Iran versus Israel, dan kita tahu di tanggal 13 kemarin Iran melancarkan serangan ke Israel dan diperkirakan hampir 300 rudal yang dilepaskan dari Iran ke Israel. Oleh karena itu, situasi di Timur Tengah saat ini jelas sedang memanas. Dan kita sama-sama tahu bahwa kemungkinan eskalasi perang yang lebih besar bisa berdampak pada global. Nah, untuk itu mari kita sama-sama saksikan video berikut yang merupakan video serangan dari Iran ke Israel. Explosions lit up Israel's night sky as interceptors took down dozens upon dozens of Iranian-launched drones. Israel's military spokesman said the nation's defense systems detected incoming drones, cruise missiles, and ballistic missiles launched from Iran and its proxies. Together with our allies and partners across the region, we are operating at this very moment to defend Israel from Iran's attack. So far, we have intercepted the vast majority of incoming missiles by Israeli systems. The damage to Israel was far less than had been feared. Israeli officials said one child was hurt and a military base suffered minor damage. Schools in Israel had closed early, and civilians had been warned to seek shelter from the attack that many had suspected was coming. As it unfolded, Jordan, Iraq, and Lebanon closed their airspace, and U.S. President Joe Biden cut short a trip to Delaware, rushing back to the White House to meet with his National Security Council. In a statement, Biden said U.S. forces helped Israel take down nearly all the incoming drones and missiles. And Biden spoke with Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu by phone, affirming the U.S.'s ironclad support. Iran said the weekend's attack was retaliation for Israel's strike on an Iranian diplomatic compound in Damascus earlier this month. Even as the drones rained down on Israel, Iran's mission to the United Nations said the matter can be deemed concluded, but warned more violence would come if Israel or the U.S. retaliated. Iranians rallied in front of the British embassy in Tehran after the attack concluded. I have never seen in any country, anywhere, that attacking another country and war makes people happy. But tonight, people gave up their sleep so that they can come here and show how important this war is to us, and how glad we are from this attack on Israel. Leaders in the UK, Europe, and Canada condemned Iran's actions as reckless, unacceptable, and destabilizing for the region. UN Secretary General Antonio Guterres also called for an immediate cessation of hostilities. But Israel has signaled it will respond to Iran's attack. The UN Security Council is expected to discuss efforts to prevent a direct war between the two countries on Sunday. Oke, itu tadi kita sama-sama sudah melihat ya serangan yang begitu luar biasa, karena diperkirakan 300-an rudal, baik rudal balistik tipe menengah maupun UAV atau bisa dibilang sebagai pesawat nirawak ya. Dan hal ini memang mengerikan mengingat ratusan rudal di waktu yang bersamaan diluncurkan dan menyasar wilayah Israel.
Oleh sebab itu kita patut berprihatin ya, karena permasalahan di Timur Tengah ini ketika dia mencapai eskalasi yang tinggi, itu akan sangat membahayakan global permasalahannya. Sebab kita tahu bahwa di belakang Iran itu ada Rusia, sedangkan di belakang Israel itu ada Amerika. Dan kemarin dari Rusia sendiri sudah mengirimkan kapal perang ke wilayah Timur Tengah untuk mendukung Iran. Begitu juga dengan Amerika Serikat yang juga sudah siapkan peralatan perangnya untuk dikirimkan ke Israel. Jadi hal ini memang sangat membahayakan global, sebab jika eskalasinya meningkat dan sampai terjadi perang dunia ketiga, maka sekalipun kita di Indonesia yang tidak terlibat secara langsung dalam perang, kita akan terkena dampak ekonomi yang luar biasa. Sebab diperkirakan ketika terjadi perang dunia ketiga, maka seluruh ekonomi akan lumpuh total, seluruh perdagangan lumpuh total. Itu sudah pasti akan berimbas pada ketahanan pangan di setiap negara. Harga-harga akan naik, orang-orang akan kesusahan, yang miskin akan semakin miskin, yang kaya pun berpotensi menjadi miskin. Oleh sebab itu kita harus sama-sama berdoa sehingga perang ini tidak menjadi lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, yang mengakibatkan sampai kepada perang dunia ketiga. Nah, dari pihak Iran sendiri menginginkan agar Israel tidak membalas serangan yang mereka sudah lakukan, dan menganggap bahwa ini adalah balasan atas serangan Israel ke kedubes Iran yang ada di Suriah kemarin yang dihancurkan oleh Israel. Jadi mereka menganggap bahwa ini hanya balasan dari apa yang sudah dilakukan Israel, sehingga mereka menginginkan agar Israel tidak melakukan balasan, karena mereka juga mengancam bahwa jika Israel melakukan balasan, maka mereka akan menyerang dengan skala yang lebih besar lagi. Sedangkan dari sisi Israel juga sudah mengeluarkan statement bahwa mereka siap untuk membalas serangan Iran. Sebab kita tahu Israel selalu melakukan balasan atas segala serangan yang dilakukan ke wilayahnya. Nah, hal ini yang menjadi sangat menakutkan, karena bisa mengarah pada peperangan yang jauh lebih besar. Nah, ketika peperangan itu terjadi, maka para sekutu-sekutu dari berbagai kedua negara ini sudah pasti akan ikut serta di dalam peperangan ini. Kita harus sama-sama berdoa, kita sama-sama berharap semoga peperangan ini tidak berlanjut, karena kita semua tahu Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan akibat dari Pilpres kita sama-sama tahu bahwa ekonomi Indonesia sempat terhenti beberapa saat sebab investor tidak masuk karena menunggu kepastian dari Pilpres selesai dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita sendiri di Indonesia sebenarnya sedang tidak baik-baik saja situasi ekonominya. Kita tahu bagaimana harga beras saat ini sedang naik. Jadi jika sampai terjadi perang yang dengan skala lebih besar, bahkan sampai ke arah perang dunia ketiga, maka sudah pasti dunia akan hancur dalam hal ekonomi dan perdagangannya. Dan ketika ekonomi dan perdagangan dunia hancur, sudah pasti kita semua akan merasakan dampak yang buruk bagi kehidupan kita semua. Oleh sebab itu teman-teman, demikian pot reaction kita saat ini. Saya minta teman-teman untuk memberikan komentar di kolom komentar, apa reaksi teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman, dan bagaimana pemikiran teman-teman jika sampai perang Iran dan Israel ini berlanjut. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam.